perkenalkan, saya Violeta Maya Pramesela. Di sini saya akan membahas tentang penemu konsep dasar matematika. Yang akan kita bahas yaitu pertama, René Descartes, kedua, Sir Isaac Newton, ketiga, Gottfried Wilhelm Leibniz, keempat, Karl Weierstrass, kelima, Maria Gaetana Agnesi, keenam, Josiah Willard Gibbs, ketujuh, George Friedrich Bernard Riemann, kedelapan, Leonhard Euler, kesembilan, Johann Bernoulli, dan yang ke-10, Augustin Louis Cauchy. Akan saya jelaskan di video selanjutnya. Pembahasan yang pertama yaitu René Descartes. Descartes lahir di Tourne, Prancis, merupakan putra dari seorang ahli hukum. René Descartes dikenal sebagai ahli filsafat modern besar yang pertama. Ia juga penemu biologi modern, ahli fisika, dan seorang matematikawan. Descartes menyelidiki suatu metode berpikir secara umum yang akan memberi pertalian pada pengetahuan dan menuju kebenaran dalam ilmu-ilmu. Penyelidikan itu mengantarnya ke matematika yang ia simpulkan sebagai sarana pengembangan kebenaran di segala bidang. Karya matematikanya yang paling berpengaruh adalah La Geometrie yang diterbitkan tahun 1637. Di dalamnya ia mencoba suatu penggabungan dari geometri tua dan patut dimuliakan dengan aljabar yang masih bayi. Pembahasan yang kedua yaitu Sir Isaac Newton. Lahir di Woolsthorpe by Colsterworth, Lincolnshire pada tanggal 4 Januari 1643 dan meninggal pada tanggal 31 Maret 1727 pada umur 84 tahun. Ia adalah seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf alam, kimiawan, dan teolog yang berasal dari Inggris. Ia merupakan pengikut aliran heliosentris dan ilmuwan yang sangat berpengaruh sepanjang sejarah. Bahkan dikatakan sebagai bapak ilmu fisika klasik. Karya bukunya yaitu Filosofi Naturalis Principia Mathematica yang diterbitkan pada tahun 1687 dianggap sebagai buku paling berpengaruh sepanjang sejarah sains. Buku ini meletakkan dasar-dasar mekanika klasik dan menjabarkan hukum gravitasi dan 3 hukum gerak yang mendominasi pandangan sains mengenai alam semesta selama 3 abad. Pembahasan yang ketiga yaitu Gottfried Wilhelm Leibniz. Leibniz lahir di kota Leipzig, Hessian pada tahun 1646. Orang tuanya, terutama ayahnya, bernama Friedrich Leibniz, sudah sejak awal membangkit rasa ketertarikannya terhadap masalah-masalah yuridis dan falsafi. Ayahnya merupakan seorang ahli hukum dan profesor dalam bidang etika, dan ibunya adalah putri seorang ahli hukum pula. Leibniz telah belajar bahasa Yunani dan bahasa Latin pada usia 8 tahun. Berkat kumpulan buku-buku ayahnya yang luas, pada usia 12 tahun ia telah mengembangkan beberapa hipotesa logika yang menjadi bahasa simbol matematika. Pada tahun 1661, Leibniz mendaftarkan diri di Universitas Leipzig dan kuliah filsafat pada ahli teologi dan teoretikus filsafat. Pada tahun 1663 ia berubah di universitas sekarang di Universitas Jena untuk belajar lebih lanjut di bawah ahli matematika, fisika, dan astronomi Erhard Weigel untuk membedah pemikiran Pythagoras. Begitu. Dengan usia 20 tahun ia ingin promosi dalam bidang doktor hukum, namun para profesor Leipzig menganggapnya terlalu muda. Leibniz maka pergi ke Nuremberg untuk belajar lebih lanjut di Universitas Adolf. Manakala pada tahun 1684 Leibniz mulai mempublikasikan penjelasan penuh atas karyanya. Notasi dan metode diferensial Leibniz secara universal diadopsi di daratan Eropa. Dalam catatan buku Leibniz dapat ditemukan adanya gagasan-gagasan sistematis yang memperlihatkan bagaimana Leibniz mengembangkan kalkulusnya dari awal sampai akhir. Mungkin Leibniz adalah pencipta lambang-lambang matematika terbesar. Kepadanya kita berhutang nama-nama kalkulus diferensial dan kalkulus integral, sama halnya dengan lambang-lambang baku dan turunan dan integral. Istilah fungsi dan penggunaan secara konsisten dari sama dengan untuk kesamaan merupakan sumbangan lainnya. Kalkulus berkembang jauh lebih cepat di daratan Eropa daripada di Inggris, sebagian besar disebabkan oleh keunggulan perlambangannya.
Pembahasan yang keempat yaitu Card-Based Stress. Stress belajar hukum di Universitas Bonn tetapi gagal memperoleh gelar karena kelakar minum birnya. Yang memang lulus ujian negara untuk guru dan untuk selama 15 tahun mengajar subjek-subjek seperti mengarang dan olahraga senam, sementara mempelajari matematika di malam hari. Dari posisi yang tidak dikenal di sebuah kota kecil, ia kemudian melakukan karya dalam matematika yang dapat dibandingkan dengan yang terbaik di Eropa. Beberapa hasil yang diterbitkannya memberinya undangan untuk lebih dulu mengajar di Technical Institute di Berlin, kemudian di Universitas Berlin. Di sana pengaruhnya telah menyebar ke seluruh dunia matematika. Weierstrass adalah seorang pemikir metodis yang cermat. Ia bersikeras pada ketepatan yang lengkap di semua matematika dan menetapkan pembakuan yang diakui dan ditiru sampai hari ini. Pembahasan yang kelima yaitu Maria Gaetana Agnesi. Dia yang tertua dari 21 anak. Ia dilahirkan dalam keluarga Italia, kaya dan terpelajar dan mempunyai ayah seorang matematikawan. Seorang anak yang luar biasa kepandaiannya. Ia menguasai bahasa Latin, Yunani, Yahudi dan beberapa bahasa modern pada usia 9 tahun. Pada usia 20 tahun ia memulai karyanya yang terpenting, sebuah buku ajar kalkulus. Untuk masanya, kejelasannya sungguh-sungguh mengagumkan dan merupakan buku ajar kalkulus luas yang pertama sejak karya dari Aristotle. Buku itu memberinya banyak kehormatan termasuk pengakuan oleh Kaisar Maria Theresa dan Paus Benedict XIV. Namun, Agnesi menguasai suatu tempat dalam perpustakaan matematika melalui satu sumbangan kecil Maria. Pembahasannya tentang kurva yang kemudian dikenal sebagai Versiera yang berasal dari bahasa Latin vertere, artinya membalik. Pembahasan yang keenam yaitu Josiah Willard Gibbs. Gibbs lahir di New Haven, Connecticut, wisudawan dari Yale dan belajar di Paris, Berlin, dan Heidelberg. Yang ditawari kemahaguruan dalam fisika matematis di Yale, penunjukan pertama yang demikian di Amerika dan sebuah posisi tanpa gaji untuk 10 tahun. Gibbs lebih terkenal karena karyanya dalam menerapkan termodinamika dalam ilmu kimia. Tetapi tempatnya pada daftar kita ini adalah pada penggunaan metode vektor olehnya. Dimulai sekitar tahun 1880 yang mengembangkan perlambangan dan aljabar vektor-vektor pada tahun 1991. Perlakuan penuh gagasan-gagasannya disajikan oleh salah seorang mahasiswa E.B. Wilson dalam sebuah buku yang berpengaruh berjudul Vector Analysis. George Friedrich Bernhard Riemann yang memilih Universitas Göttingen yang telah dan selama 100 tahun berikutnya tetap menjadi pusat matematika dunia. Di sana ia kena pengaruh W.E. Weber, seorang fisikawan kelas 1 dari Carl F. Gauss, matematikawan terbesar saat itu. Pada tahun 1851 dia menerima PhD-nya di bawah Gauss. Setelah itu dia ditinggal di Göttingen untuk mengajar dan meninggal karena TBC 15 tahun kemudian. Hidupnya singkat, hanya 39 tahun. Dia tidak mempunyai waktu untuk menghasilkan karya matematika sebanyak yang dihasilkan Euler atau Cauchy. Akan tetapi karyanya mengagumkan untuk kualitas dan kedalamannya. Makalah-makalah matematikanya menetapkan arah baru dalam teori fungsi kompleks, memprakarsai studi terdalam dari apa yang sekarang ini disebut dengan topologi. Juga dalam geometri memulai perkembangan yang memuncak 50 tahun kemudian dan dalam teori relativitas Einstein. Salah satu karyanya dalam kalkulus adalah definisi modern tentang integral tertentu yang kita kenal sebagai integral Riemann. Leonhard Euler. Euler lahir tanggal 15 April 1707 di Basel, Switzerland. Ayahnya adalah Paul Euler, seorang pastor Calvinisme. Ibunya adalah Marguerite Drucker. Anak dari seorang pastor pada tahun 1723, dia menerima gelar Master of Philosophy dengan disertasi yang membandingkan filsafat dari Descartes dan Newton. Setelah kelulusannya, dia mengambil les Sabtu sore dari Johann Bernoulli yang dengan cepat menemukan bakat luar biasa dari murid-muridnya itu dalam matematika. Kemudian Euler memenangkan kompetisi tahunan yang didambakan ini 12 kali sepanjang karirnya.
Euler juga dikenal dengan hasil karyanya berupa kurva tertutup untuk menggambarkan pemikiran silogisme pada tahun 1768. Diagram ini telah dikenal dengan nama diagram Euler. Perlu diketahui bahwa Euler adalah tokoh dominan dari matematika abad ke-18 dan pengarang matematika paling subur sepanjang masa. Ia telah menerbitkan makalah-makalah pada usia 18 tahun. Minat Euler tertantang dan terentang di semua matematika dan fisika. Sumbangannya pada kalkulus yaitu fungsi-fungsi transenden, yaitu memperkenalkan sebagai bilangan dasar untuk logaritma asli, memperlihatkan bahwa dan adalah tak rasional. Dikatakan bahwa ia telah mengerjakan suatu perhitungan sampai 50 desimal di dalam kepalanya. Johann Bernoulli. Johann dan saudaranya Jacques setelah Newton dan Leibniz merupakan perintis-perintis yang terpenting dari kalkulus. Kedua saudara ini bersaing dengan penuh semangat dan sengit demi sebuah pengakuan. Walaupun demikian, mereka tetap saling berkomunikasi dan juga berkomunikasi dengan Leibniz tentang matematika. Warga Bernoulli menangani semua jenis masalah dasar dalam kalkulus, termasuk titik, balik, panjang kurva, deret tak terhingga, dan teknik-teknik pengintegralan. Johann menulis buku ajar kalkulus yang pertama pada tahun 1691 dan 1692. Tetapi bagian tentang kalkulus integral tidak diterbitkan sampai tahun 1924. Sebagai gantinya, pada tahun 1969, Wilhelm F.A. de Eijhopital, mahasiswa Johann, menerbitkan naskah kalkulus yang pertama. Bentuknya diubah sedikit dari karya gurunya. Mungkin pengaruh Johann paling baik dilihat dari mahasiswanya yang lain dan yang lebih terkenal, Leonhard Euler. Augustin Louis Cauchy. Augustin Louis Cauchy lahir di Paris dan dididik di École Polytechnique. Karena kesehatannya yang buruk, ia dinasihatkan untuk memusatkan pikiran pada matematika. Selama karirnya, dia menjabat mahar guru di École Polytechnique dan Collège de France. Sumbangan-sumbangan matematisnya cemerlang dan mengejutkan dalam jumlahnya. Produktivitas sangat hebat sehingga Akademi Paris memilih untuk membatasi ukuran makalahnya. Dalam majalah ilmiah untuk mengatasi keluaran dari Cauchy itu. Walaupun kalkulus diciptakan pada akhir abad ke-17, dasar-dasarnya tetap kacau dan berantakan sampai Cauchy dan rekan sebayanya yang bernama Gauss, Abel, dan Bolzano mengadakan ketelitian baku. Kepada Cauchy kita berhutang pemikiran tentang pemberian dasar kalkulus pada konsep limit. Semua buku ajar modern mengikuti paling sedikit dalam intinya penjelasan kalkulus yang terinci oleh Cauchy.